Selamat sore para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saat ini Anda sedang menikmati acara Ada Dengan Tony yang disiarkan langsung dari Radio Taiwan Internasional. Para pendengar sekalian, seperti yang Anda lihat di layar kaca gadget Anda, Tony tidak sendirian, yaitu Tony bersama dengan salah satu tamu yang berasal dari Indonesia. Luar biasa tamu yang satu ini. Mengapa demikian? Karena selain sudah beberapa kali ke Taiwan, ternyata ia juga mendalami berbagai hal yang berkaitan dengan politik serta militer di Indonesia. Kita langsung saja sambut kedatangan Bapak Made Supriyatma. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih banyak sudah mengundang saya ke sini. Oke, Bapak Made sendiri juga adalah salah satu peneliti dari ISEAS, Yusof Ishak Institute yang berada di Singapura ya, Pak ya? Ya, berada di Singapura. Ya. Oke, Pak. Ini yang keberapa kali Pak datang ke Taiwan, Pak? Saya kira mungkin ke-10 ya. Ke-10? Cukup sering karena istri saya belajar di sini. Oh, jadinya kali ini berkunjung untuk ngelihat istri ya, Pak ya? Ya, habis seminar di kantor di Singapura, terus kemudian saya lanjutkan perjalanan ke sini. Biasanya seperti begitu memang. Oke. Nah, kalau misalkan saja Bapak sering ataupun juga kerap datang ke Taiwan, walaupun mungkin saja hitungannya masih 10-an kali ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri, apa sih yang Bapak rasakan pada saat pertama kali istilahnya datang ke Taiwan? Kemudian kali ini datang lagi ke Taiwan, apa tuh yang mengena? Ada banyak hal ya di Taiwan ini yang saya suka gitu ya. Pertama, makanan. Oh ya, makanan. Agak aneh untuk orang Indonesia. Karena bagaimanapun juga menurut selera saya sangat pas dengan makanan Taiwan. Terus yang kedua, bagaimana Taiwan mengorganisasi masyarakatnya ya. Khususnya saya sangat-sangat terkesan dengan pengolahan sampah. Pengolahan sampah, ya, oke. Sampah harus dipilah-pilah, mungkin lebih dari 10 jenis gitu. Ya, yang saya kira baik sekali ya. Itu yang perlu ditiru, dan saya sangat menghargai kalau orang makanan-makanan yang masih bisa dipakai itu kemudian disumbangkan untuk makanan babi dan lain sebagainya, itu untuk makanan ternak. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Ya, sikap altruistik dari masyarakat. Ya, artinya sikap altruistik tidak mementingkan diri sendiri, tapi memberikan untuk orang yang memang membutuhkan. Toh dia sendiri juga tidak membutuhkan. Benar. Ya, itu tidak sulit untuk dilihat ada di masyarakat lain gitu ya. Karena saya cukup lama di Amerika itu, saya pernah bertanya kepada seorang profesor gitu, apakah hal seperti begini itu akan mungkin dilakukan di Amerika. Seorang profesor Amerika yang saya tanya, waktu itu kebetulan sama-sama di sini gitu. Dan dia bilang kayaknya nggak mungkin. Karena orangnya banyak di Amerika atau bagaimana Pak? Atau kulturnya yang berbeda? Karena kulturnya yang berbeda ya. Kalau di Amerika itu kita tidak bisa dapatkan sesuatu dengan gratis. Oh ya. Ya, kalau di sini kan makanya itu saya katakan altruisme, artinya sikap untuk ya memberikan, karena memang toh kita juga nggak perlu gitu ya. Cuman butuh sedikit usaha aja, ya mengumpulkan kemudian taruh di depan rumah. Itu luar biasa untuk saya ya. Itu sampai sekarang itu masih membuat saya sangat-sangat terkesan. Jadi istilahnya recycle, kalau bisa di recycle lagi. Ya, itu apa namanya? Itu kemudian menjadi nilai ya dalam masyarakat. Dan itu yang bagaimana Taiwan bisa mengubah itu mentality dalam. Saya tahu sebelumnya, dari yang saya baca, itu sebelumnya masyarakat ini tidak seperti itu, gitu ya. Sama lah seperti di negara-negara lain. Tapi terus kemudian mindset itu atau pola pikir itu berubah. Itu luar biasa. Luar biasa Pak ya. Banyak yang mengatakan bahwa Taiwan ini mungkin saja kerap istilahnya dibandingkan ya Pak dengan Singapura. Bagaimana Bapak melihat hal tersebut? Ya, Singapura negara yang enak untuk hidup, gitu ya. Tetapi juga negara yang sedikit agak kaku ya. Saya sering mengatakan sedikit agak kaku karena kita sebenarnya khawatir gitu ya. Ini kalau nggak
jalan benar gitu atau secara tidak sengaja melanggar gitu, waduh, dendanya gede banget gitu. Jadi kita masih, tapi Taiwan itu lebih rileks, ya, seperti tidak ada tempat sampah. Orang diajar untuk bertanggung jawab, untuk mengurus sampahnya sendiri. Ya, kalau di Singapura kan masih disediakan, semua disediakan oleh ini. Cuman pemerintah itu mengawasi dengan ketat warganya, ya. Itu menyebabkan orang juga behave, ya, artinya bertindak sebaik-baiknya gitu, ya, kalau sudah di depan publik gitu. Baik. Ya. Mengajak Pak Mada untuk ke ruang studio RTI tentu saja memiliki hubungan yang sangat erat dengan profesi beliau, yaitu sebagai seorang peneliti di ISEAS, berkenan dengan kondisi setelah pemilu Indonesia 2024 digelar, ya Pak, ya, khususnya yang Bapak lihat di Taiwan ataupun juga mungkin saja kehidupan masyarakat Indonesia di Taiwan. Apakah Bapak pernah melihat langsung setelah pemilu ini kondisi mereka apakah seperti di tahun 2019, Pak, yang penuh dengan istilahnya bentrokan, kemudian musuhan antar sama teman, bahkan keluarga pun pisah gitu, Pak. Kalau sekarang mungkin pemilu kita lebih rileks, ya, lebih santai gitu, ya, mungkin generasinya beda gitu. Dulu tahun 2019 itu sosial media sudah berpengaruh, ya, khususnya grup WhatsApp, ya, grup WhatsApp itu di mana orang antar alumni, terus kemudian membentuk grup keluarga, terus membentuk grup RT gitu kan, ya, sampai sekarang masih gitu. Tapi itu pada tahun 2019 itu jadi sangat dipolitisasi, sangat terpolitisasi. Jadi orang berdebat di situ, saling ejek di situ, ada cebong lah, ada kampret lah gitu kan. Masih ingat kan itu kan, ya, masih banyak binatang gitu, ya. Jadi benar-benar menjadi medan pertarungan politik gitu, bukan ideologinya tapi saling ejeknya, dan itu mendalam. Dan saya punya beberapa teman yang sampai sekarang bermusuhan karena pemilu. Karena masalah pemilu, ya. Karena masalah pemilu yang sebenarnya bukan urusan kita, mereka gitu, ya. Karena sesudah pemilu orang-orang yang bertarung di pemilu itu tuh kemudian baikan lagi, mereka bagi-bagi kekuasaan gitu kan, ya. Tinggal berantemnya aja gitu. Jadi yang diselesaikan adalah istilahnya masalah di kehidupan sosial masyarakat, ya Pak, ya? Ada pada waktu itu, ya. Tapi kalau 2024 ini jauh lebih rileks. Mungkin karena 56% pemilih itu adalah yang katanya milenial dan Gen Z. Ya, yang di bawah umur 30 tahun gitu. Jadi 17 sampai 30 tahun itu yang jadi sasaran. Dan dari banyak analisis itu mereka tidak suka berkelahi, ya. Mereka sukanya senang-senang gitu, ya, yang rata-rata yang happy saja gitu, ya. Jadi makanya gemoy itu jadi sangat-sangat populer gitu. Tapi di sisi yang lain mereka juga nyari duit sulit gitu, ya. Jadi yang mereka tertarik itu makan siang gratis. Itu menarik perhatian orang, ya. Akhirnya yang menang kan, ya, kita tahu sendiri, ya, yang joget-joget, yang menjanjikan makan siang gratis, ya. Bahkan ketika dihadapkan kan generasi milenial dan Gen Z ini sebenarnya kan ada orang bilang kalau dalam bahasa Inggrisnya internet native, ya. Jadi mereka itu lahir sudah dengan HP di tangan gitu, ya, dan juga frekuensi penggunaan HP-nya juga tergolong antara medium dan berat, artinya 6 sampai 8 jam sehari. Ya, itu banyak juga, ya Pak, ya? Banyak. Mereka dari studi-studi yang saya lihat itu untuk orang Indonesia itu millennials dan Gen Z itu 6 sampai 8 jam.
ya sehari. Jadi mereka nggak bisa hidup tanpa HP. Mereka nggak bisa hidup tanpa, kalau di Indonesia mereka nggak bisa hidup tanpa kuota. Kuota internet Ini maksudnya. harusnya dapat kuota gratis. Harus ada program kuota gratis. Tapi ketika itu ditawarkan oleh satu pasangan lainnya mau internet gratis, dalam arti kuota gratis, atau makan siang gratis, orang milih makan siang gratis gitu. Sebagian besar orang itu yang mencerminkan keadaan kita sebetulnya ya. Saya nggak tahu apa artinya ini, saya harus kaji lebih, harus tes lebih jauh asumsi-asumsi ini. Ya. Kalau misalkan saja Bapak melihat ya keadaan Indonesia, di mana Indonesia sendiri pemilunya ini menjadi sorotan publik ya, bahkan juga menjadi isu yang terus diperbincangkan oleh dunia internasional. Bagaimana kondisi Indonesia ke depannya? Kalau tadi Bapak mengatakan berkenaan dengan kuota gratis, makan siang gratis, dan itu mencerminkan masyarakat Indonesia sendiri yang dalam kondisi yang sesungguhnya membutuhkan sesuatu yang istilahnya pangan dulu, dan sandang dulu gitu ya Pak ya. Nah, kalau demikian apakah Indonesia akan kembali lagi Pak? Padahal Indonesia sempat dikategorikan sebagai negara yang sudah mulai bergerak. Middle income countries ya. Memang ada, kita mulai maju gitu ya. Tapi kemajuan kita susah dibayangkan sejajar dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand. Saya barusan lihat statistik yang dirilis BPS tahun 2023, itu rata-rata pendidikan pemuda Indonesia, orang yang berumur antara 16 sampai 30 tahun, itu hanya sampai kelas 11. Saya sampai kelas 11, dan kemudian 25% dari golongan pemuda ini tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengambil kursus untuk melatih skill mereka. Tidak ngapa-ngapain. Satu dari 4, ya, 1 dari 4. Itu artinya memang kita punya problem besar yang selama ini tidak kita lihat gitu ya. Tidak kita lihat bahwa kita memang punya apa yang dikatakan bonus demografi, artinya penduduk usia muda kerja yang banyak sekali, dan dalam 25 tahun ini akan menjadi orang tua. Ya, harus diingat itu ya. Jadi bonus demografi ini biasanya kalau negara-negara lain yang sudah mencapai middle income, itu ada yang namanya perangkap middle income ini gitu ya. Kalau mereka tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini, karena ini usia produktif. Ya, kalau seperempatnya itu tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengambil kursus untuk ini, itu kan mencemaskan sebetulnya. Sangat mencemaskan, 25% loh Pak. 20%, sorry. 20%. Satu dari 4, 25%. 25% ya, 25%, ya. Sangat mencemaskan. Makanya mungkin itu juga berkorelasi dengan mengapa makan siang gratis menjadi sangat populer. Karena memang masyarakat membutuhkan gitu ya. Tetapi kalau misalkan saja kita hanya melihat makan siang gratis ya Pak ya, berarti ini pertanda istilahnya harga produk yang relatif meningkat, kemudian juga properti naik, kemudian juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya sudah di over ahli dengan AI ataupun juga robot dan lain sebagainya. Nah, kalau pemilunya seperti demikian, apakah akan mempengaruhi Pak negara Indonesia untuk kedepannya? Saya kira iya gitu ya, dan juga para investor juga sudah melihat itu. Indonesia memang menjadi pengekspor bahan sumber daya alam ya, tambang, kemudian minyak sawit dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan ini extractive base ya, jadi industri ekstraktif yang didapat dari alam gitu ya. Yang sementara tidak ada negara yang bisa maju kalau hanya mengandalkan alam gitu. Saudi Arabia misalnya sekarang sedang benar-benar berusaha untuk maju, karena Saudi Arabia pernah mengalami kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu, Saudi Arabia mengalami begitu banyak orang muda ya, 60% dari penduduk itu adalah orang-orang usia muda produktif dan tidak punya skill,
tidak punya pendidikan yang cukup. Mereka punya pendidikan agama, tetapi tidak punya pendidikan teknik, tidak punya STEM istilahnya ya, science, teknologi, matematika, fisika dan sebagainya. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan di negeri kita itu pendidikan ini yang kayaknya agak tertinggal gitu ya. Memang ada beberapa elit yang memikirkan bahwa kita bebaskan untuk SMK. Siapa yang mau belajar ke SMK itu kita bebaskan karena kita perlu orang-orang yang dengan skill gitu ya supaya bisa langsung bekerja. Ready to work ya Pak ya? Iya, ready to work ya. Karena universitas kan tidak ready to work ya. Universitas tidak didesain untuk menciptakan orang yang begitu selesai langsung bisa kerja gitu ya. Tetapi kayaknya ini juga akan tidak kebijakan ini hanya dibicarakan saja gitu ya, tidak akan dilaksanakan. Tidak ada implementasinya ya Pak ya? Tidak ada implementasinya. Ada implementasinya tapi tidak cukup meluas. Ya, tidak cukup meluas. Harusnya itu diimplementasikan luas dengan kampanye yang baik, dengan mengatakan bahwa SMK itu tidak lebih jelek loh dari SMA gitu. Dan kamu tidak perlu masuk ke perguruan tinggi. Mungkin D1, D3 oke lah gitu ya. Tapi perguruan tinggi itu kan untuk menciptakan pemikir, bukan untuk menciptakan pekerja. Benar sekali. Sementara yang kita butuhkan ke depan itu adalah pekerja gitu ya. Nah, ini yang tantangan bagi Indonesia. Apakah kita bisa maju atau tidak untuk ke depannya gitu ya. Ini Pak Made sendiri kalau misalkan ngelihat namanya ini berasal dari Bali ya, tetapi latar belakangnya Yogyakarta nih Pak. Enggak, saya orang Bali. Saya bahasa pertama saya tuh Bali ya. Bahasa kedua saya Indonesia, bahasa ketiga saya Jawa, bahasa keempat saya Inggris. Luar biasa. Kalau misalkan saya teman-teman hendak mengetahui siapa gerangan Pak Made ini, luar biasa ya, banyak sekali hal-hal yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu Tony undang juga di dalam acara Ada Dengan Tony. Baik Pak, untuk berbincang-bincang tentang kondisi pemilu Indonesia di 2024, kalau tahun 2019 yang berperan adalah WhatsApp Group ya. Kalau tahun ini Pak? Tahun ini didominasi TikTok. Ya, jadi tapi tidak dalam bentuk perang gitu ya, tapi dalam bentuk promosional. Jadi mempromosikan calon-calonnya gitu ya. Jadi pada awalnya sebenarnya tahun 2023 awal gitu tuh yang mendominasi TikTok itu Ganjar Pranowo. Ya, itu followersnya banyak banget gitu, sehingga dia bilang ini capres TikTok orang gitu. Tetapi bahkan pada awal 2023 itu Prabowo belum punya akun TikTok. Ya, Anies Baswedan punya akun TikTok tapi followernya kecil sekali. Itu berubah sama sekali sejak September. Ya, ketika Prabowo kemudian menggandeng Gibran dan terus kemudian masuk tim sosial media dalam waktu cepat membuat image tentang Prabowo, dan kemudian Prabowo juga diimagekan sangat berbeda dari tahun 2014 sampai 2019. 2014-2019 kan Prabowo adalah seorang nasionalis, patriotis, pemimpin militer yang tegas. Tahun 2024 dia tampil seperti ya kakek-kakek yang baik, yang lucu, baik, kemudian bisa joget-joget gitu ya. Dan kemudian beliau juga kebetulan sakit, sehingga berjalan itu tidak ada disabilitas gitu. Ya, joget itu menolong untuk membuat image gitu. Saya kasih kredit yang setinggi-tingginya untuk orang yang membuat image ini, saya merubah sebuah image di mana image-nya Prabowo sendiri kita ketahui latar belakang yang dimiliki oleh beliau mulai dari zamannya Orde Baru hingga terus reformasi dan hingga sekarang ya Pak ya. Bahkan 2 kali pemilu juga menjadi musuh dari Pak Jokowi sendiri. Tetapi di tahun 2024 justru malah berhasil maju, kemudian juga menggandeng anak
Pak Jokowi, yaitu Gibran. Nah, Bapak bagaimana Bapak melihat hal ini dan juga tadi ya peran dari media sosial? Ya ini politik ya, dan terus kemudian kalau dimasuk kepada media sosial dan kemudian konsumennya adalah kebanyakan orang-orang para pemilih yang sebagian besar berada dalam media sosial itu, seperti yang saya katakan tadi, milenial dan Gen Z, ya yang 56% itu memang sangat-sangat berpengaruh. Ya, mereka memilih berdasarkan itu. Dan juga di Taiwan ini saya kira Pak Prabowo menang, ya menang telak gitu, cukup telak gitu, sama seperti Indonesia gitu. Faktor media sosial, bagaimana orang mendapatkan informasi tentang Pak Prabowo dan senang, dan kemudian ada echo chambernya, ada orang yang menggemakan kemana-mana, dan mereka Pak Prabowo itu menang perang internet. Kalau packagingnya bagus, Pak. Packagingnya sangat-sangat bagus, sangat luar biasa bagus. Itu yang saya sama seperti pemilu Filipina, di mana Bongbong Marcos itu menang. Bongbong juga hampir sama seperti Indonesia, kekuatan lama gitu ya, dari Presiden Marcos yang ditumbangkan tahun 86 gitu. Pak Harto ditumbangkan 2 tahun kemudian. Lewat kekuatan massa gitu ya, sama di Filipina juga begitu. Tapi terus kemudian Bongbong Marcos ini adalah anaknya Ferdinand Marcos, Pak Prabowo ini adalah mantan menantunya Presiden Soeharto gitu ya. Bisa berbalik. Di samping juga karena faktor Pak Jokowi ya, karena ada Gibran gitu ya. Jadi sering saya dengar kalau di lapangan, karena kebetulan saya banyak ke lapangan, bahwa kalau dari pendukungnya Pak Jokowi, yang hampir 60% dari pendukungnya Pak Jokowi itu memilih Prabowo, mengatakan bahwa tenang saja, nanti Pak Prabowo akan ditaklukkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Nah, jadi ada persepsi bahwa yang berkuasa ini adalah sebenarnya Pak Jokowi gitu, bukan Pak Prabowo. Nah, ini yang sekarang sedang menjadi persoalan di Jakarta gitu ya. Seberapa Pak Jokowi akan berperan dalam pemerintahan mendatang, itu kita akan cawe-cawe katanya. Akan cawe-cawe dan itu kita tidak tahu ya, apakah akan berperan langsung ataukah hanya duduk di One Team Press, atau peranan One Team Press nanti akan diperbesar gitu kan, kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan saja tadi Bapak juga mengatakan bahwa media sosial kali ini yang berperan adalah TikTok. Nah, seberapa besar pengaruh dari TikTok sendiri terhadap pemilu ini, Pak? Karena banyak juga orang yang mengatakan bahwa namanya pemilu ya, kita lihat ada sebagian besar hasil pemilu di Eropa, Amerika dan juga Australia itu malah kebalikannya gitu loh, Pak. Bagaimana Bapak membaca ini? Kalau menurut saya sangat signifikan, tetapi karena kalau saya bisa simpulkan berdasarkan dari pengamatan di lapangan, sebenarnya media sosial saja tidak cukup. Jadi kalau kita dalam pemilu, politik elektoral yang kebetulan saya pelajari, kalau kita mau menang pemilu nih, meyakinkan orang aja nggak cukup. Benar. Tapi harus ada ground operation. Ya, nah ini ground operation ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebetulnya lewat bansos. Ada studinya dari Lembaga Survei Indonesia bahwa penerima bansos itu sebagian besar, lebih dari 90%, itu memilih Pak Prabowo Gibran. Jadi ini angkanya 24 juta loh. Sangat tinggi. Ya, hampir 10% dari ini itu sudah bisa ini. Dan menurut saya juga hasil pemilihan umum ini kan telak sekali ya. 58%, kemudian ada 3 kandidat. Itu tuh sebenarnya hampir mustahil ya mendapatkan angka seperti begitu. Kalaupun dari 3 kandidat sebenarnya 50% harusnya 2 putaran. Itu seharusnya logisnya gitu ya. Tapi ini kan 1 putaran dan juga angkanya luar biasa tinggi. Ini
anomali kalau kita katakan di dalam pemilihan ya. Mesti ada sesuatu, ada faktor X yang menyebabkan ini. Apa faktor X itu? Itu kita masih terus diteliti ya Pak? Masih harus diteliti dan ini. Biarkan mereka yang bekerja di Indonesia untuk terus melanjutkan tugas penelitian ini, karena maksud saya benar. Karena yang namanya pemilu itu akan menentukan nasib sebuah bangsa. Ya. Dan tentu saja kita tidak hendak Indonesia kembali lagi ke zaman sebelumnya, sebelum reformasi bahkan. Nah, ini juga sudah menjadi banyak sekali perbincangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik itu dari yang di luar negeri, diaspora, ataupun juga mereka yang memahami kondisi sebenarnya. Kalau misalkan saja demikian, apakah pemerintah ataupun juga ada pun lembaga-lembaga yang ikut campur Pak untuk bagaimana caranya untuk menengahi, karena kan media sosial tidak bisa dipercaya langsung 100%. Ya, kalau menurut saya itu yang paling penting untuk Indonesia sekarang itu adalah digital literasi. Jadi melek huruf secara digital gitu ya. Bisa memilah informasi mana yang benar, mana yang salah, tidak buru-buru, tidak mengupload video lama terus kemudian dikatakan bahwa wah ini terjadi, padahal itu video tahun 10 tahun yang lalu gitu ya. Itu umpamanya. Jadi waspadalah untuk bermedia sosial gitu ya. Dan yang paling penting itu kalau menurut saya santai aja, nggak usah terpengaruh. Karena media sosial itu kan selalu membangkitkan emosi ya. Jadi digital literasi itu penting sekali. Terus kemudian peran pemerintah juga. Ya, pemerintah itu harusnya jadi wasit ya. Tapi dalam banyak hal sekarang itu kelihatan kalau orang yang berbeda dengan pemerintah itu tuh malah kena undang-undang ITE gitu kan ya. Atau banyak orang saling melaporkan sehingga menciptakan kondisi yang tidak nyaman di kalangan. Sudah tidak kondusif sekali. Kondusif sama sekali. Jadi sosial media itu sekarang cenderung untuk membela kalau ada orang mengadukan orang lain dengan basis sosial media, mengatakan bahwa ini mencemarkan nama baik dan lain sebagainya, itu yang menang kan selalu yang bisa menyewa pengacara kan. Benar. Nah itu ada banyak kasus gitu ya. Saya melihat dan kemudian mendiskusikan sendiri kasus-kasus tersebut gitu di beberapa lembaga masyarakat sipil. Jadi memang perlu ada regulasi yang benar-benar, dan saya kira mungkin perlu dipertimbangkan apakah undang-undang ITE itu tuh masih sebuah undang-undang yang tepat untuk mengantisipasi bangsa ini ke depan. Karena begini, tanda tanya lagi ya Pak ya? Tanda tanya lagi, karena begini, karena sebuah bangsa yang besar itu tidak akan pernah bisa maju tanpa ada kritik ya. Tanpa ada kritik, tanpa ada rem. Orang kemudian kalau tidak ada rem berarti kita memberikan mereka yang berkuasa itu kebebasan sepenuhnya gitu ya untuk menjalankan kekuasaan tanpa kontrol. Itu bahaya. Istilahnya kekuatan dan juga kekuasaan yang sebegitu besar juga sangat membahayakan. Kalau demikian, apakah Indonesia termasuk negara yang sudah menjalankan demokrasinya Pak? Kita punya pemilihan umum yang walaupun dalam banyak ukuran, kalau untuk orang belajar ilmu politik seperti saya, dalam banyak ukuran itu masih kurang gitu ya. Tapi demokrasi itu tidak semata-mata pemilihan gitu ya. Demokrasi itu adalah proses di mana penguasa, siapapun yang berkuasa itu bisa dikontrol. Itu intinya ya. Nah sekarang kalau kita lihat kan elit-elit kita itu kan susah sekali untuk dikontrol. Out of control ya. Out of control. Jadi mereka sendiri sudah tidak lagi mengindahkan etika misalnya gitu ya. Walaupun ada peraturan undang-undang. Ada peraturan undang-undang yang tertulis, tapi mereka bisa bengkokkan gitu ya, sehingga sesuai dengan undang-undang tetapi sebenarnya melanggar undang-undang gitu kan. Melanggar perasaan keadilan itu dilanggar gitu. Jadi kalau menurut saya sih kita demokrasi kita benar-benar sedang mengalami
ujian, sedang mengalami cobaan lah. Sebuah cobaan yang sangat besar ya Pak ya. Iya, dan saya ini harus berharap dipikul oleh seluruh Indonesia. Dan mungkin orang tidak sadar ya betapa pentingnya sebetulnya demokrasi untuk kemajuan bangsa ini gitu ya. Seperti saya katakan tadi, pemuda hanya rata-rata lulusan kelas 11, 1 dari 4 tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengambil kursus. Nah, itu kan menyedihkan sebetulnya. Juga di satu sisi itu memperlihatkan begitulah tingkat masyarakat kita, tapi di satu sisi itu memperlihatkan bahwa harus bikin sesuatu yang berbeda gitu. Dan ini yang tidak ada karena elit-elit ini nggak bisa diberitahu gitu ya. Prioritas kamu tuh ini gitu ya, tapi mereka nggak peduli gitu ya. Itu ya kan. Jadi masih banyak sekali kekurangan yang harus dilakukan ya Pak ya. Sangat banyak. Ditambah dengan ujian kali ini ya. Ujian kali ini yang paling berat. Paling berat. Kalau demikian nanti kelak ke depannya suatu saat akan ada muncul pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab, Pak? Nah, ini yang susah, karena yang memikul beban itu kan sebenarnya rakyat sendiri. Ya, kalau umpamanya katakanlah sekarang ya, 500 triliun, 450 triliun untuk program makan siang gratis. Kan katanya dalam debat itu kemarin dikatakan, ini kan akan menciptakan ekonomi. Artinya kita taruh 450 triliun ke dalam masyarakat, ada orang yang akan memasak, ada orang akan petani akan memberikan sayur dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita lihat kenyataannya gitu ya, beras kita pun kita impor kan. Benar. Bawang putih kita impor kan. Siapa yang mendapatkan ini? Itu sekarang jadi masalah. Pengusaha ya pengusaha ya. Bukan hanya pengusaha, tapi pengusaha yang punya kaitan dengan elit yang gitu punya kan. link ya Pak ya. Yang punya link gitu. Yang ada orang yang cuman diem aja gitu, tapi saya dapat nanti 1.000 per kilo ya. Nah, itu yang susah gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa ilmu politiknya itu namanya ekonomi rente gitu ya. Jadi orang yang diam aja hanya jadi calo aja gitu dapat ini, dan itu untuk biaya-biaya politik sehingga mereka tetap bisa berkuasa gitu. Nah, ini demokrasi kita diuji betul dengan hal-hal seperti begini. Menurut Bapak ya, kalau misalkan saja ini merupakan sebuah ujian, kira-kira butuh berapa tahun Pak untuk menyelesaikan sebuah ujian ini? Kalau sebelumnya kita tahu 32 tahun ya Pak ya untuk menyelesaikan masalah Orde Baru. Kemudian reformasi yang angkanya itu 10 tahunan lebih baru bisa masuk ke zaman sekarang. Tetapi kalau misalkan saja kali ini ujian lagi dan kita lihat memang diketahui banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan, bahkan juga termasuk juga MK yang juga harus bertanggung jawab. Menurut Bapak ini cobaannya ini butuh 1 dekade Pak atau 2 dekade? Jauh sekali. Kalau seandainya anak-anak Indonesia itu tidak hanya sampai kelas 11 tapi juga tamat SMA, tapi juga mereka sebenarnya sistem pendidikannya yang dari bawah itu harus diperbaikin ya, supaya bisa berpikir gitu ya, tidak seperti sekarang ya, kita quality lulusan kita itu kan rendah sekali gitu ya. Itu, dan semua orang merasa bahwa dia bertanggung jawab terhadap negara ini gitu. Jangan lagi ada orang menyerahkan pengurusan negara karena dijanjikan makan siang itu untuk saya jadi sedih loh sebetulnya. Ya, karena melihat kan kawan-kawan di sini kan di Taiwan itu kebanyakan kan pekerja migran, para orang-orang tangguh yang bekerja benar-benar dengan segala macam kekuatan yang mereka miliki gitu ya, dengan semua daya yang mereka miliki, dengan semua keterampilan yang mereka miliki gitu ya. Saya kira ini saatnya mereka juga berpikir bahwa ini bukan untuk mereka sendiri, ini juga untuk anak-anak mereka, masa depan mereka sendiri gitu ya, untuk memikirkan negara ini. Benar nggak langkah yang kita ambil ini gitu, secara sederhana aja gitu ya, ngelihat aja umpamanya bagaimana uang kita dibelanjakan oleh orang-orang ini ya, mengapa kok tiba-tiba ada orang yang sangat kaya gitu ya,
Sementara di sini bekerja 6 hari seminggu, 12 jam sehari dan sebagainya untuk mengumpulkan sedikit gitu ya. Itu pun pulang tidak kaya-kaya amat gitu kan ya. Nah, itu harus jadi pertanyaan kawan-kawan semua. Jadi PR kita semuanya di mana saat ini yang terakhir dirilis yaitu tentang hutang negara Indonesia 8.000 triliun yang luar biasa hanya dalam kurun waktu 10 tahun ya Pak. 17.000 triliun. 17.000 triliun. Ya, 17.000 triliun. Itu belum termasuk utang BUMN. Oke. Ya, utang BUMN itu besar sekali. Jauh Memang lebih besar. Ya, dan itu tidak masuk APBN. Kalau misalkan saya hutangnya sebegitu banyak, apakah bisa tercapai apa yang namanya Indonesia Emas? Bisa sebetulnya, karena kita sebenarnya tidak ada masalah dalam hal membayar hutang ya, semasa kita bisa memungut pajak. Oke. Nah, sekarang ini pemerintah itu memungut pajak. Tetapi penggunaannya itu oke lah, sekarang kita punya infrastruktur yang bagus dan lain sebagainya. Tapi infrastruktur itu umurnya 20 tahun aja nanti ya. Itu harus diperbarui lagi dan itu minta uang juga. Kalau kita tidak bisa meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia, ya kita akan turun gitu ya. Nah makanya sekarang ini gimana caranya? Seperti yang saya katakan tadi, kelas 11 ini dinaikkanlah sedikit gitu ya. Terus kemudian yang 1/4 yang tidak kerja ini gimana caranya supaya bisa kerja? Kalau mereka bisa kerja, mereka bisa makan, mereka bisa bayar pajak, kita akan jadi tambah makmur gitu. Benar. Kalau itu tidak terjadi, ya kita akan nyungsep. Gitu. Semakin giat kerja Anda, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Iya, dan juga bukan hanya perlu Anda sendiri yang giat bekerja. Benar. Tapi juga orang lain juga harus kerja. Ya, karena orang lain juga jangan sampai ada orang ikut makan tapi dia nggak ikut kerja. Banyak sekali problema yang dihadapi oleh Indonesia kalau demikian ya Pak ya. Sangat Oke, itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang cukup serius menurut Tony sendiri dan juga cukup berat. Terima kasih sudah menjawabnya Pak Amanda. Dan untuk yang beberapa pertanyaan yang lebih santai, bagaimana Bapak melihat Taiwan dan apa kira-kira yang bisa dibawa ke Indonesia ataupun juga diterapkan nanti di Indonesia setelah di Taiwan beberapa kali Pak? Kalau menurut saya sih sekali lagi yang menarik kalau bisa saya simpulkan ya. Taiwan itu mempergunakan apa yang mereka miliki. Ya, di wilayah ini, negara ini tidak punya sumber daya. Ya, tidak punya. Mereka nggak punya sawit, nggak punya tambang, nggak punya apa. Yang dalam keadaan seperti begitu juga di negara-negara lain, yang dibangun pertama kali itu apa? Manusianya. Ya, manusianya. Pendidikannya diperbaikin. Orang belajar sains, orang belajar teknologi, orang belajar matematika, orang belajar fisika atau dikenal dengan istilah STEM itu ya. Itu yang saya kira. Terus kemudian masyarakat itu diatur dengan baik gitu ya. Bagaimana kita dari hal-hal yang sangat sederhana ya. Bagaimana mengatur sampah? Itu tuh menurut saya tuh untuk saya itu sangat dalam di dalam pikiran saya, karena ini mau mencerminkan bagaimana orang mengatur masyarakatnya sendiri, sama seperti orang mengatur dirinya sendiri. Ya, di Indonesia seringkali kita lihat rumah orang rapi bersih, tetapi kehidupan begitu masuk di publik luar biasa kacau balaunya, kotornya dan orang tidak merasa tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan publiknya. Nah, ini juga yang saya kira ya, kalau seandainya kita sekarang kawan-kawan yang di sini, kawan-kawan yang mendengarkan itu kehidupan publik itu harus kita ciptakan sendiri ya. Jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, itu kita urus sendiri. Ya, itu bukan tugas negara, itu tugas kita. Oke. Ya, tugas itu yang masyarakat. Ya, itu yang namanya civility ya, atau keadaban itu ya. Dalam masyarakat, dalam sebuah masyarakat gitu, punya sesuatu yang beradab. Nah, inilah dia gitu ya. Itu yang saya lihat
di Taiwan ini, bagaimana orang mempergunakan apa yang mereka miliki secara maksimal ya untuk kemakmuran bersama gitu ya. Nah, kalau kita kan rebutan kan ya. Bagi-bagi Pak katanya. Ya, bagi-bagi itu ya itu kalau bagi-bagi kan di kalangan yang punya. Kalau yang nggak punya ya Kalau nggak rebutan. punya rebutan, benar. Ya, itu sebenarnya bisa dicegah gitu ya. Kalau kita punya mekanisme yang lebih adil gitu dalam masyarakat gitu ya. Walaupun kita sudah memiliki hukum dan peraturan yang jelas-jelas sudah tertulis, termasuk juga dasar negara Indonesia, kemudian bahkan juga semboyan dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu bahan yang sebenarnya bisa kita gunakan sebagai satu landasan dalam berkehidupan sosial masyarakat. Betul, tapi itu saja tidak cukup sebetulnya. Yang dipentingkan adalah orang-orangnya yang tahu. Dan saya kira yang paling pertama itu adalah peka terhadap apa yang adil dan tidak adil. Peka terhadap apa yang fair dan tidak fair. Kalau kita peka, kalau semua masyarakat itu peka terhadap ini, kok dia boleh, kok saya tidak boleh, ya. Kalau Anda terus kemudian masih berpikir, sudahlah biarkan dia boleh karena dia kaya, karena dia berkuasa. Itu salah ya Pak ya? Itu salah. Oke. Ya, Anda harus menuntut hak Anda gitu ya. Ya, Anda harus menuntut hak Anda sama seperti kalau dia boleh, saya kok nggak boleh. Padahal aturannya mengatakan itu tidak boleh. Saya ingin dia seperti saya gitu ya. Nah, kalau seperti begitu, menurut saya itu baru landasan untuk masyarakat maju. Ya, saya pernah hidup sangat lama di masyarakat yang sangat maju, dan juga saya melihat masyarakat lain, Jepang, Korea Selatan, kemudian Eropa, ya bahkan negara-negara kecil juga, itu hampir semua di mana orang meletakkan fairness atau prinsip keadilan itu di atas segala-galanya, dan mereka bisa menuntut, itu masyarakat akan berkembang dan menjadi makmur. Ya. Itu. Baik, para pemirsa dan juga para pecinta dari Radio Taiwan Internasional, tentu saja tadi kesimpulan dari Pak Made sendiri yaitu bagaimana caranya kita untuk bisa menerapkan kebijakan-kebijakan dan juga mengikuti pola aturan sehingga bisa hidup lebih beradab. Tidak hanya aturan, tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita, gitu ya. Jadi fair. Jadi fairnya itu adalah jikalau mereka peraturannya tidak boleh, mereka melakukan berarti mereka salah. Kita tidak boleh memiliki pemikiran kok mereka boleh, kita juga harusnya boleh. Itu salah juga. Itu salah juga. Oke, dan yang terakhir mungkin saja ada pesan-pesan yang hendak Bapak sampaikan kepada para pemirsa dan juga pendengar setia dari Radio Taiwan Internasional. Silakan Pak. Saya mengharap bahwa saya menghargai setinggi-tingginya ya para pahlawan Indonesia yang bekerja di sini. Anda itu orang-orang yang sangat hebat gitu, dan saya harapkan bahwa Anda tidak hanya bekerja, tapi juga belajar tentang masyarakat di sini dengan satu pertanyaan: mengapa negara ini bisa makmur? Negara yang nggak punya apa-apa, ya. Sementara kita katanya itu kaya raya, tapi kenapa kita tetap miskin? Nah, itu mungkin saya ingin Anda untuk melihat sedikit di kalangan masyarakat Taiwan yang Anda geluti, Anda temui setiap hari, apa yang kira-kira bisa kita bikin di Indonesia ini supaya bisa maju seperti di sini. Oke, semoga saja suatu hari bisa terwujud. Baik, terima kasih atas kedatangan Pak Made di Radio Taiwan Internasional. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih saya diundang ke sini. Dan kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.